mempunyai urutan kriminalitas yang terlaporkan itu nomor 12 atau 13. Jadi untuk posisi dari 34 Polda termasuk menengah gitu, di posisi tengah-tengah. Menghukum pelaku kejahatan adalah suatu prestasi, ya toh? Tapi mencegahnya adalah perbuatan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembangunan, kembali pada podcast kali ini di mana kita akan menyongsong tema keamanan tangguh kunci pembangunan daerah. Podcast sebelumnya kita telah membahas aman berkelanjutan pada perspektif akademisi. Pada kali ini kita akan membahas keamanan pada perspektif kepolisian, di mana kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang menghadapi situasi keamanan di lapangan. Telah hadir tamu spesial pada pihak kepolisian, di mana beliau merupakan yang paham akan masalah keamanan, Kombes Pol Desi Ismail SIK, di mana merupakan Direktur Binmas di Polda NTB. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin ini sedikit ada gambaran umum di mana negara Indonesia memiliki visi Indonesia Emas, yaitu negara kesatuan, berdaulat, maju dan berkelanjutan, di mana kita terjemahkan pada visi NTB Emas, yaitu NTB menjadikan provinsi kepulauan maju, kuat, aman, berkelanjutan dan sejahtera. Untuk mendukung visi tersebut, Bapak, kita perlu dukungan kestabilan keamanan daerah, di mana keamanan daerah tangguh yang bisa mencapai zero crime dan zero konflik. Baik, pada podcast kali ini kita akan fokus terhadap dua masalah, yaitu faktor kriminal dan faktor konflik sosial. Terkait kriminalitas nih Pak, BPS RI telah merilis data jumlah kejahatan pada tahun 2019 tercatat ada 8.185 kasus. Kemudian ada terjadi kenaikan pada tahun 2020 kurang lebih 400 menjadi 8.591. Namun di sini telah menunjukkan tren positif yang baik, di mana pada tahun 2022 tercatat 5.296 kasus. Dari tren positif yang ini, kita dapat melihat bagaimana sih situasi aktual keamanan di NTB ini, Pak. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi munculnya kriminalitas? Baik, jadi di data yang sudah ditampilkan, tadi terjadi penurunan ya. Jadi kriminalitas di wilayah NTB relatif menurun. Sebelum itu saya berupaya untuk melihat angka kriminalitas secara nasional. Jadi berdasarkan laporan yang terhimpun di Mabes Polri, jadi NTB itu mempunyai urutan kriminalitas yang terlaporkan itu nomor 12 atau 13 begitu. Jadi untuk posisi dari 34 Polda termasuk menengah gitu, di posisi tengah-tengah. Jadi kalau indeks kriminal yang terjadi itu yang menonjol di NTB yaitu kita istilahkan dengan 3C. Jadi curat, curas, dan curanmor. Begitu, 3C. Jadi itu adalah indeks kriminalitas yang cukup menonjol di wilayah NTB. Selain ada juga kejahatan transnasional, ya, termasuk narkoba, termasuk tindak pidana perdagangan orang, begitu, termasuk juga terorisme, ya, itu termasuk karena dampak juga dari transnational crime yang terjadi di wilayah NTB. Begitu. Oh, baik. Sesuai dengan Bapak katakan tadi yang 3C tadi, BPS juga telah merilis ada 8 jenis kejahatan, yang dimana yang tertinggi yaitu hak milik tanpa kekerasan seperti pencurian motor tadi Bapak ya. Namun ada sedikit hal yang menarik, di mana Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menekankan cybercrime yang seperti judi online, yang dimana cybercrime itu tuh termasuk di jenis kejahatan mana sih Pak? Dan kemudian bagaimana sih eksistensinya di NTB dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Betul, sesuai dengan kebijakan Bapak, program kerja Bapak Presiden kita, bahwa judi online sekarang menjadi topik perbincangan tentang penegakan hukum. Jadi memang ini boleh saya katakan termasuk tindak pidana yang dampaknya luas.
Jadi tidak hanya pejabat-pejabat sampai ke kalangan bawah. Iya. Ini sudah terkena virus judi online ini. Siap. Ada yang mulai dari iseng coba-coba gitu ya. Kemudian mungkin ada yang coba-coba untuk jadi bandar begitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang besar untuk keberlangsungan perekonomian ya. Biasanya ini dari pinjaman online dulu gitu. Oh, iya. Ya kan, pinjaman online kemudian dipakai untuk judi online. Jadi modal, Pak ya. Ya, jadi model. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita, khususnya ya tidak hanya aparat kepolisian, termasuk masyarakat luas. Jadi bahkan sekarang saya dapat berita dari media online itu, transaksi judi online itu sudah sampai 60.000 transaksi se-Indonesia. Itu kalau diklasifikasikan yang dilakukan oleh orang-orang di pusat itu sudah 1.000, yang dilakukan oleh orang-orang daerah 3.000, kemudian masyarakat menengah sekian ribu, sampai masyarakat bawah semua melakukan transaksi online, judi online itu. Permasalahannya kemarin jadi servernya itu adanya di Singapura begitu. Iya sih. Iya begitu ya. Singapura dan Kamboja biasanya, Pak ya. Kamboja, ya. Karena di mana judi online ini dikemas sangat menarik seperti permainan, Pak ya, sehingga Iya. yang di kalangan umur bisa untuk dengan mudahnya untuk Iya, memainkan betul. seperti hal menarik nih Pak pada podcast sebelumnya, di mana Kabupaten Lombok Utara rilis BPS NTB telah merilis pada tahun 2002 menunjukkan paradoks nih Pak. Karena di tengah tingginya angka kemiskinan itu datanya 25,93% itu paling tinggi kemiskinannya di antara kabupaten dan kota yang lain. Tapi angka kejahatan yang paling sedikit Pak, tercatat ada 83 laporan kejahatan. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya benar sekali. Kita lihat di Lombok Utara ini pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, ya. Tapi kenapa kejahatan yang ada, tindak pidana, pelanggaran yang terjadi di sana itu paling rendah? Siap. Di NTB ya, itu menjadi paradok. Jadi kalau secara keseharian saya mengamati di Lombok Utara itu, berbicara dengan Kapolres begitu, di Lombok Utara itu aman gitu, tidak terjadi. Mungkin laporan polisi saja sehari di Polres ini paling banyak 3 sehari gitu. Sering tidak ada laporan polisi, entah pencurian, entah curanmor, begitu tidak ada. Orang tingkat kemiskinannya tinggi Pak ya? Tingkat kemiskinan tinggi, tapi perkembangan ekonominya Perkembangan ekonomi cukup besar di sana. Ya, kita ada data dari pembelian itu, leasing, pembelian kredit itu paling tinggi di Lombok Utara, ya kan? Itu, termasuk itu menunjukkan perkembangan ekonomi masyarakat tinggi. Jadi kearifan lokal sebenarnya, kalau saya lihat. Jadi kerukunan antar warga masyarakat saling menjaga, mencegah untuk berbuat tindak pidana, kemudian keaktifan atau kalau misalnya dia petani itu rajin ke sawah. Nah, kayak di Jawa di sana itu pagi sudah berangkat ya toh? Terus nanti sarapannya di sawah, sholat zuhurnya di sawah, ya kan, seperti itu. Jadi keaktifan, tidak malas untuk bekerja itu yang membuat di sana cepat maju. Ya betul, itu udah masuk ke masalah konflik sosial Pak ya. Konflik sosial, betul. Dimana untuk utama pastinya NTB pasti ingin sekali melakukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Iya. Nah, di mana tingkat keamanan, kestabilan keamanan itu dapat mendukung pertumbuhan berbagai sektor seperti pariwisata yang telah disebutkan dari Bapak tadi. Iya. Nah, ini ada data dari Bakesbang Poldagri NTB menunjukkan di mana tercatat ada 8 konflik sosial pada tahun 2023. Nah, tadi Bapak juga sudah menyebutkan ada namanya aspek kearifan lokal. Nah, emang apa saja sih aspek kearifan lokal itu yang mampu menekan dan apa saja sih pemicunya Pak untuk adanya konflik sosial ini tadi Pak? Ya benar. Saya paling senang nih kalau bicara kearifan lokal. Siap. Karena sesuai bidang saya, saya sebagai Dirbimas ini. Jadi
sebelum masuk ke sini saya menyampaikan bahwa ini tugas Polri ini, ya kan? Ada 3 sebenarnya tugas pokoknya ya. Pertama, Harkamtibmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Ya, itu tugas paling depan lah ya kan. Kemudian penegakan hukum. Nah ini yang tugas paling belakang, mungkin benteng terakhirnya nih, penegakan hukum. Kemudian yang 3, tugas Lin Yom Yang, melindungi, mengayomi, dan melayani. Nah itu yang sesuai undang-undang, tugas pokok itu. Lin Yom Yang. Nah, itu ya. Jadi yang pertama di senjata andalannya itu sebenarnya tugas pencegahan kejahatan. Nah, itu Harkamtibmas dan Lin Yom Yang itu. Nah, tugas pokoknya itu dulu gitu loh. Kalau itu masyarakat sudah kesadaran hukumnya meningkat, kepatuhan terhadap aturan positif maupun aturan adat itu sudah meningkat, itu insya Allah tidak terjadi tindak pidana, tidak akan terjadi lagi orang mencuri, tidak akan terjadi dan lain-lain ya. Nah kemudian tugas penegakan hukum tidak kalah pentingnya, nah, tidak kalah pentingnya karena penegakan hukum itu tujuannya memberikan efek jera, ya, memberikan efek jera. Jadi diberikan sanksi kepada si pelanggar ini supaya ini secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada orang yang tidak melanggar gitu ya, secara tidak langsung mengayomi masyarakat yang lain gitu, memberikan efek jera gitu ya. Nah begitu misalnya terhadap apa ya contohnya ya, penegakan hukum terhadap tindak pidana apa ya, korupsi atau terhadap tindak pidana narkoba ya, ini yang jelas dirilis ya kan, disiarkan ini tersangkanya ini, diundang pers media ini si A, si B, si C mengedarkan sabu-sabu 5 kilo atau 2,7 kilo ya kan, dengan sanksi dapat hukuman misalnya 3 tahun penjara atau 5 tahun penjara. Nah, dengan diumumkan seperti itu akan memberikan efek jera. Nah, itu secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada masyarakat yang jadi korban itu, gitu kan. Itu merasa oh kehadiran negara ada gitu ya kan. Memang ini kalau tugas penegakan hukum ini menjadi pro dan kontra gitu ya. Banyak musuhnya polisi ini ya. Untuk menegakkan hukum ini nggak disenangin orang gitu ya. Nah, sebenarnya target utama kepolisian itu bukan itu, sebenarnya mengajak masyarakat ya. Ada istilahnya di undang-undang itu sebagai aparat yang membina pengamanan swakarsa ya kan, pengamanan swakarsa itu undang nomor 2 itu menjadi tugas tanggung jawab Polri ya, mengajak masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan ketertiban masyarakat ya, termasuk kalau zaman Pak Fadil Imran jadi Kapolda Metro itu Siskamling Kentongan, nah, itu kan dari kampung-kampung sebenarnya diadopsi itu kan, kentongan gitu. Nah, beliau sampai sekarang masih menekankan bahwa menangkap atau menghukum pelaku kejahatan adalah suatu prestasi, ya toh? Tapi mencegahnya adalah perbuatan mulia. Nah, itu harapannya ke situ gitu. Siap. Nah, kembali lagi ke tadi kearifan lokal itu perannya sejauh mana gitu ya. Jadi di Binmas itu ada Subdit Polmas yang menangani tentang kearifan lokal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, FKUB, kemudian cendekiawan, termasuk kalangan kaum muda, para mahasiswa, anak-anak SMA ya, sampai ke anak-anak kecil tuh yang TK, yang SD gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita, polisi dan masyarakat ya. Kita ini bersama masyarakat, termasuk pemerintahan ya.
membina generasi penerus. Kalau kepolisian itu istilahnya ada membantu pertumbuhan remaja, head delinquency gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Ya itu jadi tanggung jawab kita. Nah, kearifan lokal ini sangat berperan penting untuk memantapkan kondisi keamanan di suatu daerah. Bagaimana sih kolaborasi kita antara kepolisian baik dari pemerintahan ini, Pak? Ya baik, untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian, ya, menurut hemat saya di beberapa kegiatan itu sudah ada kolaborasinya, ya, seperti misalnya di provinsi itu ada Badan Kesbangpol, ya, Kesbangpol, kemudian ada Satuan Pamong Praja, gitu ya. Kita di kepolisian juga ada fungsi-fungsi yang sifatnya koordinatif dengan pemerintah daerah, ya. Misalnya di bidang pengawasan penyidikan, jadi di criminal justice system, ya, ada termasuk mengawasi kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Itu juga menjadi tanggung jawab kami selaku pembina penyidik, pengawas lah ya, pengawas kolaboratif. Ini di segi Binmas ini ada yang lebih, menurut saya lebih merata, ya, karena di fungsi Binmas ini ada Babin Kamtibmas. Jadi di wilayah Nusa Tenggara Barat ini sejumlah 1.160 Babin Kamtibmas sesuai jumlah desa. Jadi kita sudah terpenuhi satu desa satu Babin gitu. Jadi itu kalau tingkat desa ada 3 pilar istilahnya. Ada kepala desa, ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, itu untuk program-program pembangunan di desa, ya, tugas untuk pengawasan oleh Babin Kamtibmas, ya. Tugas pembelanjaan untuk membangun fisik oleh kepala desa, ya kan. Terus tugas untuk Babinsa itu termasuk menjamin keamanannya. Jadi kalau ada kejahatan atau tidak pidana atau akar-akar permasalahan yang akan menjadikan tindak pidana atau konflik sosial itu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa itu, sehingga pembangunannya tetap bisa berjalan gitu. Misalnya dengan musyawarah mufakat, mediasi, ya, mempertemukan dua belah pihak, ataupun kalau sudah terjadi konflik itu dimitigasi, diamankan, diungsikan, ya, itu sangat kolaboratif. Jadi inklusif sekali kegiatan-kegiatan di tingkat desa itu. Tidak saya polisi sendiri, saya tentara sendiri. Tidak, bahkan bisa menggandeng anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah pramuka bisa kita gandeng. Kemudian dari kelompok mahasiswa, ya, itu bisa kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, gitu ya. Itu untuk keterlibatan kita di pemerintah daerah, ya. Nah, saling mendukung, ya, dari pihak militer maupun dari Pemda setempat. Pemda, ya, saling mendukung. Yang penting itu komunikasi, ya toh. Kalau di tingkat Polres juga ada Forkopimda, ya. Ya, pimpinan. Ada Kapolres, Bupati, dan Komandan Kodim. Itu merupakan pimpinan di tingkat daerah. Mereka kalau di ini 3 tungku sapilin, 3 tungku sak jarangan. Nah, itu kita kalau merebus air itu minimal kakinya 3. Ya, kalau enggak 3, satu bahkan jatuh, tumpah itu airnya. Ya, kita harus kompak di situ. Komunikasi, kolaborasi, koordinasi. 3 itu, ya. 3 kan. Gitu, Pak. Itu memang perlu, ya, kita sampaikan kepada sobat pembangunan di luar sana, sehingga mereka harus tahu bagaimana kerja dan kolaborasi antara pihak polisi, ya, maupun dari Pemda maupun dari militeran sana, tentara kita di sana, Pak, ya.
Banyak sekali memang dukungan-dukungan kita untuk mencapai tetap tujuan yang satu, adalah membangun di mana NTB emas untuk kedepannya. Itu ya. Baik, masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak, untuk sekaligus menutup diskusi kita yang sangat menarik ini Pak. Bagaimana sih Pak harapan dan saran Bapak sebagai yang bersama-sama kita lakukan untuk mencapai NTB emas pada tahun 2045, dan khususnya nih bagi generasi muda di luar sana, masyarakat NTB, di mana yang kelak menjadi penentu masa depan NTB ini Pak? Ya, harapan saya ke depan menuju Indonesia emas ya, berarti masih 20 tahun lagi ya. Jadi kalau Pak Gibran itu tidak ada lagi visi misi selain visi misi Prabowo. Satu komando ya. Satu komando. Saya harapkan begitu. Baik Sobat Pembangunan, kita telah berbincang banyak dan sangat banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan. Saya kira mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Baik Sobat Pembangunan, jangan lupa share, like, and subscribe. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.